Di kediaman megah keluarga Jiang Kobak, suasana sore itu tidak setenang biasanya. Meng Huai, sang putri, tampak kesal melihat ayahnya mondar-mandir tanpa henti di hadapannya hingga membuat kepalanya pusing. Sang ayah menegaskan, urusan materi kelas masih bisa dipelajari nanti, yang jadi prioritas utama saat ini adalah menaikkan level secepat mungkin. Namun, Meng Huai santai saja. Baginya, tak perlu terburu-buru, toh dirinya sudah membangkitkan Hidden Class, jalannya menuju Destiny Covenant sudah pasti aman. Melihat sikap santai putrinya, sang ayah semakin gusar. Ia mengingatkan, dialah orang yang bertanggung jawab merekrut murid-murid Tianyuan Academy untuk masuk ke Destiny Covenant. Jika level Meng Huai sampai tertinggal dari yang lain, ia tak akan tahu harus menaruh muka di mana. Meng Huai akhirnya mengalah. Ia menutup bukunya, lalu berujar akan makan dulu sebelum pergi ke arena untuk grinding level. Sang ayah hanya bisa memegangi kepalanya, menyesali betapa ia terlalu memanjakan putrinya, hingga sifat angkuh itu makin menjadi. Namun, tanpa diketahui sang ayah, gelang di pergelangan tangan Meng Huai menyala. Sebuah laporan rahasia masuk. Seorang bawahan mengabarkan bahwa Chen Xi telah keluar dari training ground. Dia sudah mencapai level 5. Tak menyadari kabar yang baru saja diterima putrinya, sang ayah menyuruhnya berhenti melamun, segera makan, lalu lanjut menaikkan level. Dalam hati, Meng Huai bertekad mencapai level 5 sebelum malam tiba agar bisa memasuki dungeon. Namun, pikirannya terus dibayangi satu hal. Dengan 150 spirit power, mustahil Chen Xi hanya seorang shadow mage biasa. Kecepatannya benar-benar di luar nalar. Penasaran, Meng Huai berbalik dan bertanya pada ayahnya, seberapa jauh ia mengenal soal beginner trial ground. Sang ayah balik bertanya, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu, lalu memperingatkan dengan tegas, beginner trial ground adalah perangkap kematian. Menurutnya, meski monster di sana memberi XP lebih besar, efisiensinya justru sangat buruk, jauh lebih lambat dibanding di carry di field atau bahkan grinding solo. Sang ayah bersikeras, bahkan pemilik hidden class sekalipun akan kesulitan bertahan 10 jam di dalam sana. Sang ayah hanya mencibir, menyindir apakah Meng Huai mengira trial ground itu semacam taman hiburan. Jauh dari perdebatan itu, di kedalaman sebuah reruntuhan kuno, sosok Chen Xi berdiri tegap, tongkatnya terangkat dikelilingi bayangan hitam yang menari-nari di sekitarnya. Yang tak diketahui siapapun, ia baru saja menyelesaikan tantangan itu hanya dalam waktu 2 jam. Wajah Meng Huai berubah serius. Sebuah dugaan muncul di benaknya. Bagaimana jika sosok itu memang benar seorang Shadow Mage? Sang ayah menjelaskan, Shadow Mage pada dasarnya hanya memiliki 2 skeleton kecil dengan cooldown 10 menit. Begitu kedua skeletonnya tumbang, sang caster praktis tak berdaya, apalagi untuk urusan grinding level. Ia lalu menegaskan sekali lagi, Meng Huai dilarang keras menyentuh beginner trial ground, tanpa pengecualian apapun. Percakapan berlanjut, sang ayah menanyakan dari kelompok Awakened kali ini, selain putrinya sendiri, adakah kandidat lain yang cukup menjanjikan? Meng Huai menjawab, sebenarnya ada satu orang. Sang ayah pun penasaran, siapa orang yang dimaksud? Namun, Meng Huai enggan membuka mulut. Ia beralasan, karena ayahnya sendiri yang melarangnya menyentuh beginner trial ground, maka ia pun tak akan memberitahu apapun. Sang ayah mencoba membujuk, menegaskan semua larangan itu semata demi kebaikan putrinya. Ia hanya ingin tahu perkembangan 5 pemilik rare class yang muncul tahun ini. Meng Huai berpura-pura tak tahu apa-apa soal kelima orang itu. Ia pun berpamitan dengan riang, meninggalkan ayahnya yang hanya bisa menghela napas, membatin bahwa gadis nakal itu pasti pernah menjadi orang yang berhutang budi kepadanya di kehidupan sebelumnya. Begitu keluar dari hadapan ayahnya, sikap Meng Huai berubah seketika. Dengan nada serius, ia memerintahkan seseorang di ujung sana untuk terus mengawasi Chen Xi dan segera melaporkan setiap gerak-geriknya. Saat itu, diketahui Chen Xi tengah berada di Shengtian Grand Restaurant. Kota Tianyi, siang itu, jalanan di luar alun-alun pusat dipenuhi orang-orang yang lalu lalang. Di tengah keramaian itu, berdiri sesosok pemuda berpakaian sederhana, Chen Xi. Tak jauh darinya, menjulang bangunan megah bertingkat 7. Shengtian Grand Restaurant, tempat makan paling mewah di seluruh kota. Konon, setiap koki yang bekerja di sana adalah pemilik lifestyle kelas tinggi. Bahkan kepala koki di lantai paling atas memiliki hidden lifestyle class, bernama Elemental Magic Chef. Hidangannya bahkan mampu memberikan buff pada stat penggunanya. Namun, Chen Xi hanya bisa memandang dari kejauhan. Dalam hati ia membatin, harga di tempat semewah itu jelas gila-gilaan. Dengan tabungan yang pas-pasan, ia tak pantas melangkah masuk. Lebih baik membeli sesuatu di warung pinggir jalan untuk mengganjal perut, lalu buru-buru menuju dungeon. Namun langkahnya terhenti. Sekelompok kesatria berbalut giar biru mendekat, dipimpin oleh seorang pemuda yang sebelumnya begitu sombong terhadapnya. Mereka mengejek habis-habisan, menyindir betapa menyedihkannya hasil grinding Chen Xi meski memiliki 150 spirit power. Sementara mereka sendiri, hanya dengan gear biru dan waktu 2 jam, sudah hampir menyentuh level 3. Chen Xi hanya menjawab singkat, menyuruh mereka enyah. Namun ucapan itu membuat sang pemimpin murka. Ia balik menantang, memaksa Chen Xi mengulang perkataannya. Sementara para kesatria lain mulai mengepung, langkah demi langkah semakin mendekat, mengancam.
Di tengah ketegangan itu, seorang gadis berambut pirang dengan ekor kuda hanya diam mengamati dari kejauhan. Namun, sebelum sang pemimpin kesatria sempat menyelesaikan ancamannya, sebuah tendangan telak menghantamnya, melemparkan tubuhnya terpental jauh ke udara hingga jatuh berdebum keras di tanah. Rupanya, sosok yang datang menyelamatkan Chen Xi bukan orang lain, melainkan Jiang Menghuai sendiri. Para kasatria yang tadinya arogan langsung tersadar dan gugup menyadari siapa yang baru saja mereka hadapi. Sang pemimpin buru-buru meminta maaf, menyebut semuanya hanya salah paham, dan menegaskan mereka tak perlu merendahkan diri untuk berurusan dengan orang seperti Chen Xi. Menghuai pun segera membubarkan kerumunan yang mulai terbentuk. Namun sebelum benar-benar pergi, sang pemimpin Kesatria sempat melirik tajam ke arah Chen Xi. Diam-diam mengancam agar tak sampai bertemu dengannya seorang diri di lain waktu. Di sudut lain, gadis berambut pirang tadi masih memandangi Chen Xi dalam diam. Dan entah kenapa Chen Xi merasa ada sesuatu yang terasa familiar dari sosok itu. Menghuai lalu menghampiri Chen Xi, menawarkan untuk mentraktirnya makan. Chen Xi berterima kasih atas pertolongan barusan. Namun, Menghuai hanya menanggapinya singkat, seolah itu bukan hal besar. Dalam hati, Chen Xi menyadari rombongan kasatria tadi bukan sembarang orang. Mereka semua awakened berlevel tinggi, kemungkinan besar ditugaskan khusus untuk meng-carry dirinya. Ia lalu mengajak Chen Xi bergabung untuk grinding level bersama. Namun, Chen Xi menolak halus, beralasan ia perlu mencari makan dan memulihkan staminanya terlebih dahulu. Ada hal penting yang perlu diketahui soal sistem party di dunia ini. Jika selisih level antar anggota terlalu jauh, akan ada penalti EXP yang diberikan, bahkan bisa menghasilkan 0 EXP sama sekali. Karena itu, ketika sebuah keluarga memberikan boost pada anggota rookie-nya, sebaiknya selisih level dijaga di bawah 15. Dengan 4 orang yang meng-carry, penalti memang tak terelakkan. Tapi kecepatan levelingnya tetap jauh lebih sepadan. Menghuai masih penasaran, menawarkan bantuan berupa gear kepada Chen Xi. Menurutnya, memiliki beginner gear yang lebih baik akan membuat proses naik level jauh lebih mudah. Namun Chen Xi tetap menolak dengan sopan, berterima kasih atas tawarannya, lalu memanggilnya sebagai teman sekelas Jiang sebelum akhirnya berpamitan untuk pergi mencari makan. Chen Xi kemudian melangkah menuju Dungeon Hall, area khusus dungeon party yang tengah dipenuhi berbagai kelompok petualang, bersiap memasuki tantangan masing-masing. Tanpa disadarinya, seorang pria bertopeng diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya dari kejauhan, bertanya-tanya dalam hati mengapa Chen Xi justru mengarahkan langkah ke zona dungeon party, bukan zona solo seperti biasanya. Dalam benak Chen Xi hanya ada 2 pilihan dungeon di bawah level 10 saat ini. Frostmourne Cave yang berada di level 5, dan Hellish Pit yang jauh lebih berat di level 10. Ia melangkah mendekati salah satu lingkaran teleportasi yang bercahaya biru, tempat berbagai party lain juga tengah bersiap. Perlahan, Chen Xi berdiri tepat di tengah lingkaran sihir itu menarik perhatian sang pria bertopeng yang mengamatinya dari kejauhan. Sebuah layar hologram muncul di hadapannya, menampilkan konfirmasi dungeon yang dipilih, Frostmourne Cave, dengan tingkat kesulitan normal. Layar konfirmasi berikutnya muncul, menanyakan jumlah anggota party. Tanpa ragu, Chen Xi menekan angka 1. Seketika, cahaya teleportasi menyelimuti tubuhnya. Dari kejauhan, sang pria bertopeng membelalakan matanya tak percaya, menyadari satu hal yang mengejutkan. Chen Xi benar-benar berniat memasuki dungeon party seorang diri.